Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Diana Pilla, mahasiswa Proksus S1 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Pertiwi Luhuraya Palopo. Di sini saya diberikan tugas untuk menjelaskan tentang anatomi fisiologi manusia mengenai sistem pencernaan. Pengantar dari sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah serangkaian organ yang bekerja sama untuk mengubah makanan menjadi nutrisi yang dapat digunakan oleh tubuh. Proses ini melibatkan pencernaan, penyerapan, dan pembuangan sisa-sisa makanan. Anatomi sistem pencernaan dibedakan atas dua. Yang pertama itu saluran cerna dan kedua yaitu organ pencernaan tambahan. Adapun saluran cerna diantaranya masuk ke dalam mulut, lalu kemudian ke tenggorokan, faring atau tekak, yang ketiga kerongkongan atau eksofagus, keempat lambung, kelima usus halus, keenam usus besar, ketujuh rektum, dan terakhir ke anus. Adapun organ pencernaan tambahannya yaitu yang pertama gigi atau geligi, yang kedua ialah lidah, yang ketiga ialah kelenjar ludah, yang keempat kandung empedu, yang kelima hati, dan yang terakhir adalah pankreas. Setelah kita masuk ke dalam anatomi pencernaan, selanjutnya kita masuk ke proses pencernaan. Proses pencernaannya ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama itu mekanis, yang kedua kimiawi, yang ketiga penyerapan. Yang pertama ialah mekanis. Mekanis ialah pengunyahan dan pencampuran makanan dengan cairan pencernaan, di mana merupakan proses perubahan molekul makanan yang besar menjadi kecil-kecil. Misalnya pada saat penghancuran makanan dengan gigi atau dengan otot lambung. Yang kedua itu adalah pencernaan kimiawi, merupakan proses perubahan molekul-molekul bahan organik yang ada dalam bahan makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Yang ketiga ialah penyerapan. Penyerapan itu sendiri ialah nutrisi yang diserap ke dalam aliran darah melalui dinding usus. Setelah kita mengetahui proses-proses pencernaan, kita masuk ke fungsi-fungsi organ pencernaan itu sendiri. Yang pertama adalah mulut. Mulut berfungsi sebagai pengunyah oleh gigi, mencampur makanan dan air ludah sehingga terbentuk sebuah bolus. Yang kedua itu fungsinya adalah pemecahan zat pati atau amilum oleh petialin atau amilase menjadi maltosa. Adapun itu bagian-bagian dari rongga mulut. Yang pertama itu bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar yang sempit atau vestibula terdiri dari ruang antara gusi, gigi, bibir, dan pipi. Yang kedua itu bagian dalam. Bagian dalam dilapisi oleh selaput lendir yang dibatasi oleh tulang maksilasi, palatum, dan mandibularis. Si organ pencernaan yang kedua ialah tenggorokan, faring atau tekak, merupakan organ yang menghubungkan rongga mulut dan kerongkongan atau eksofagus yang panjangnya kurang lebih 7 cm. Terdapat 3 bagian faring. Yang pertama itu nasofaring, yang kedua orofaring, yang ketiga laryngofaring. Sebelum makanan masuk ke dalam tenggorokan dari gigi, masih terdapat proses yang lain, yaitu yang dilakukan oleh gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi berfungsi diantaranya itu gigi seri, memotong atau menggigit makanan, gigi taring, memutuskan atau merobek makanan. Yang ketiga gigi geraham, mengunyah atau menggiling makanan. Lidah, di fungsi lidah ialah mengaduk makanan sebagai alat pengecat dan pengelan dan perasa makanan. Kelenjar ludah ialah diantaranya kelenjar parotis, kelenjar sublingualis, dan kelenjar submandibularis. Fungsi organ pencernaan yang ketiga ialah kerongkongan atau esophagus. Berfungsi, ototnya tersusun secara memanjang dan melingkar, maka jika terjadi kontraksi secara bergantian akan terjadi gerakan peristaltik atau makanan terdorong menuju lambung. Selanjutnya, fungsi organ pencernaan itu ada lambung atau gaster yang berfungsi untuk mencerna makanan dengan asam lambung dan enzim. Lambung sendiri ialah menampung makanan, menghancurkan dan menghaluskan makanan. Sekresi yang terjadi di enzim pencernaan. Adapun enzim-enzimnya yaitu yang pertama enzim pepsin,
Enzim pepsin ialah memecah protein menjadi asam amino. Yang kedua itu enzim renin. Enzim renin ialah yang membentuk protein susu atau kasein. Yang ketiga itu HCl. HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan, desinfektan, merangsang keluarnya hormon sekretin, mengaktifkan pepsinogen. Dan yang terakhir itu ada enzim lipase yang berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak atau gliserida. Kita masuk ke slide selanjutnya. Ada usus halus dengan usus besar. Usus halus berfungsi untuk menyerap nutrisi yang terlarut melalui dinding usus. Yang kedua itu ada usus besar. Fungsinya ialah untuk yang pertama, untuk mengabsorpsi air. Yang kedua, membentuk massa feses. Yang ketiga, membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa agar feses dapat keluar tanpa melukai organ-organ dalam tubuh. Fungsi organ yang ketujuh ialah rektum. Rektum sebagai tempat untuk penyimpanan feses. Dan yang kedelapan adalah anus, lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh yang tidak digunakan oleh tubuh keluar melalui anus. Tadi kita sudah menjelaskan tentang 8 organ pencernaan. Adapun organ pencernaan tambahan lainnya yang dijelaskan tadi sebelumnya di awal, yang pertama itu gigi atau galigi, yang kedua lidah, yang ketiga kelenjar ludah, yang keempat kandung empedu, yang kelima hati, yang keenam pankreas. Ini merupakan organ-organ yang tidak luput dari sistem pencernaan. Itu tadi merupakan organ-organ sistem pencernaan. Adapun yang ditambahkan tadi sudah dijelaskan 3, dan yang lainnya ialah kandung empedu, hati, dan pankreas. Kandung empedu berfungsi untuk suatu cairan yang disekresi setiap hari oleh sel hati 500 sampai 1000 cc. Selanjutnya ialah nutrisi dan sistem pencernaan yang dibutuhkan oleh tubuh. Adapun nutrisi yang dibutuhkan, yang pertama karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga vitamin, yang keempat mineral. Karbohidrat berfungsi untuk memberikan energi dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Protein ialah membangun dan memperbaiki sel-sel tubuh. Vitamin itu berfungsi untuk meningkatkan fungsi organ dan sistem tubuh. Yang terakhir ialah mineral berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan dan fungsi organ. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan secara singkat. Adapun yang bisa saya simpulkan ialah sistem pencernaan merupakan sistem penting yang memproses nutrisi dari makanan untuk mendukung fungsi tubuh, untuk membentuk suatu energi yang dapat digunakan dalam beraktivitas sehari-hari. Dengan memahami anatomi dan proses serta cara menjaganya, kita dapat menjaga kesehatan pencernaan dan keseluruhan kesehatan tubuh. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.